karena ada ini dia tidak bisa ditempel oleh bakteri tersebut. Ya, tetapi ketika tidak mampu menghasilkan furanon, maka seperti ini terjadi pemutihan atau bleaching. Ya nanti pada akhirnya si D. pulchra ini dia akan mati. Sehingga penelitian selanjutnya si D. pulchra ini ditambahkan dengan probiotik. Ya, probiotik supaya apa? Supaya tadi ya, supaya terbentuk furanon. Supaya keseimbangan yang tadi terjadi sehingga bakteri yang nempel tadi diimbangi oleh si probiotik. Jadi utamanya ini sebenarnya, ini adalah contoh penelitian lanjutan yang menunjukkan bahwa ketika alga ini tidak mampu membentuk furanon, maka dia akan jadi sakit ya. Ini disease alga. Jadi ada bleaching ya, pemutihan di bagian alganya. Kalau alga sesungguhnya yang dibuka ya seperti ini, tetapi begitu dia ada warna putihnya, artinya dia ditempeli ya, atau bisa digunakan oleh habitat lainnya. Sehingga penelitian lanjutnya, kalau si di Debroca ini ditambah dengan probiotik, maka dia tidak akan mengalami penyakit. Tadinya dia menjadi tidak mudah terkena oleh bakteri. Ya, yang pertama, jadi di sini dia menghasilkan senyawa, yang mana dia untuk melindungi dirinya sendiri dari habitat yang lain. Yang kedua, si habitat laut ini dia terbentuk atau dia teraktivasi senyawanya karena dilukai, ya, entah itu oleh senyawa kimia atau yang lainnya. Contohnya di sini ya. Jadi beberapa organisme bentik, berarti yang atas tadi ya, yang agak ke bawah ya, dan plankton laut ya, seperti mikroalga, makroalga, dan invertebrata ini, dia menggunakan senyawa kimia, yang mana senyawa kimia itu awalnya dia tidak aktif, ya, dia ada di bagian hewan tersebut atau tanaman ya, mikroalga, entah makroalga, entah invertebrata. Tadi yang pertama, jadi yang pertama tadi senyawanya aktif. Dia langsung muncul sehingga si alga tadi tidak ditempeli atau tidak dimangsa oleh habitat yang lain. Tapi yang kedua ini, dia punya senyawa tapi senyawanya nggak aktif. Ya, dia baru aktif ketika si habitat ini terluka, entah itu mikroalga, entah makroalga, invertebrata, dia tidak akan mengeluarkan senjatanya kalau dia tidak tercekam, ya, kalau tidak terancam, ya. Jadi dia punya senyawa, tapi dia akan aktif ketika tadi dia ada luka atau dia terancam, ya. Contohnya ini, ya. Jadi ini adalah halimedatrial ya. Ini dari diterpenoid yang mana awalnya adalah Halimeda tetraacetat. Ini ada di alga hijau. Ya, jadi dia berubah, senyawanya berubah setelah ada entah induksi kimia, entah dia dalam kondisi terancam atau terluka, bahkan sayatan aja itu mampu mengubah senyawa yang awalnya tidak aktif menjadi aktif. Kemudian contoh yang lainnya adalah dari alga hijau ya. Sama ini masih ada di alga hijau. Ini apa namanya? Spesiesnya ya. Ada Taxifolia ya. Yang mana ini gugus asetat ya. Gugus asetat dari
Cauleperninet, senyawa yang di Caulerpa, dia secara enzimatis ya, ketika ada kerusakan, dia menjadi produk oksitosin ya. Jadi di Caulerpen ini ya, bagian asetatnya ketika ada luka ya, entah dari senyawa kimia atau yang lainnya ya, maka dengan bantuan kayak respon imun ya, dengan bantuan enzim ya, enzim yang ada di Caulerpa ini, dia akan berubah menjadi produk oksitosin. Jadi yang pertama tadi beda ya, kalau yang pertama tadi memang senyawanya ada dan poten, emang dari awal dia dibentuk untuk melindungi dirinya supaya dia tidak dikonsumsi atau dia tidak ditempeli oleh bakteri yang lain. Tapi ini baru dimunculkan ketika ada luka. Ketika entah dia dilukai ya, mungkin oleh apa ya, biota laut atau oleh senyawa kimia ya, dia baru mengeluarkan senyawanya. Yang tadi halimedatetrat, kemudian halimedatrial. Yang ini dia dari Caulerpina menjadi oksitosin. Jadi diubah senyawanya ya, semuanya berubah. Kemudian contoh yang lain itu diatom ya, masih banyak. Kemudian ada ini, ada tridentatol ya. Tridentatol ini dia sama, dia terbentuk oleh stres ya, stres abiotik ya. Jadi awalnya tridentatol C ya, kemudian jadi awalnya tridentatol AC dia diaktifasi dari tridentatol E dan E sampai H. Jadi ini A sampai D, E sampai H. Nah ini tridentatol C ini dia muncul karena stres abiotik. Ya, stres abiotik, kemudian bahkan yang tridentatol A ini yang terbentuk ini dia antioksidan ya, yang dia mana lebih poten dibandingkan dengan vitamin E. Jadi ini terbentuk ketika posisi terancam, entah karena predator, entah karena senyawa kimia ya dari luar, ya, atau karena suhu, ya, itu bisa mengubah bentuk senyawa. Jadi ada yang dari awal memang sudah terbentuk, ada yang dia berubah, baik secara enzimatis, ya, atau dia stres, ya, yang tadi ya, yang di bawah stres abiotik, ya, kemudian ada yang karena predator. Ya, jadi senyawa kimia terbentuk dari cara dia bertahannya, defense ya, atau luka yang diperoleh. Selanjutnya adalah senyawanya terbentuk dari kompetisi. Kompetisi apa? Untuk memperoleh tempat. Ya, kalau adik-adik melihat laut ya, pasti karang, spons ya, itu mereka berkompetisi untuk mendapatkan tempat ya, tempat dia bertahan. Yang sering terjadi adalah dia nempel. Maka banyak hipotesa-hipotesa metabolis sekunder yang mana sebenarnya dia mengekstraksi taruhlah spons A, kemudian menghasilkan senyawa anggaplah oksitosin. Bisa jadi memang spons A menghasilkan oksitosin. Yang kedua adalah yang menghasilkan oksitosin itu adalah simbion dari spons A. Kemudian yang ketiga, oksitosin itu diperoleh dari makanan yang dimakan oleh si spons A. Jadi banyak ya, karena memang tadi ya di sini itu utamanya dia bisa bertahan. Dalam hal ini yang sering dilakukan cara bertahannya gimana? Nempel di ya entah di karang ya, entah di spons dan yang lainnya. Ini contohnya ya di reef habitat atau terumbu karang ya.
ini ada limit ruang ya, yang mana ruang ini banyak ditemukan di daerah fotik, yang mana cahayanya cukup digunakan untuk fotosintesis. Sehingga daerah sini harusnya padat karya ya, kayak di Jawa ya, kepadatan penduduknya tinggi. Maka di sini pasti banyak ditemukan sesil ya, sesil-sesil yang mana dia akan mengeluarkan senyawa kimia. Dalam hal ini sering disebut dengan alelopati ya, istilahnya, untuk bersaing mendapatkan ruang. Ya, tadi ya tentu daerah yang apa ya istilahnya nyaman ya atau mudah untuk mendapatkan makanan karena ini bisa dilakukan fotosintesis, maka daerah ini akan tinggi peminat. Ketika daerahnya tinggi peminat, maka mereka harus bersaing. Gimana supaya bisa bersaing? Ayo kita adu senyawa kimia. Siapa yang menang? Tentu dia yang tahan. Nah, inilah senyawa-senyawa yang kita sebut dengan senyawa alilokimia yang sering kita gunakan untuk menyembuhkan ya atau untuk mencegah ya kerusakan jaringan. Karena mereka juga gunakan untuk tadi ya bertahan hidup. Jelas ya? Jadi yang pertama tadi terkait dengan cara dia memang menghasilkan senyawa kimia poten. Kemudian yang kedua supaya nggak ditembali. Yang ketiga, yang kedua tadi ya dia berubah karena ada kecaman. Yang ketiga dia memproduksi senyawa-senyawa yang anti-fouling ya. Jadi senyawa-senyawa yang supaya habitat lain itu nggak nempel atau senyawa-senyawa sitotoksik ya. Ketika habitat lain nempel, dia tidak bisa merusak jaringannya. Ya, ini contohnya adalah terpenoid. Ya, ini contoh yang lainnya adalah ini ya, koral ya, dari Sarcopithon glaubung ya, diketahui bahwa dia berinteraksi secara kompetitif ya dengan Acropora robusta. Nah, si Sarcopithon ini dia menghasilkan sarcophytoxide ya. Ini angka-angka ini di jurnalnya ya, dia menunjukkan strukturnya, kemudian figur 11 ini gambar secara keseluruhan ya. Jadi di jurnal tersebut dia contohnya tadi senyawanya sampai 69. Jadi senyawa yang mirip dalam hal ini adalah terpenoid ya, atau tadi misalkan senyawa-senyawa yang halogen jadiin satu gambar. Nah, nanti di masing-masing di satu gambar itu ada beberapa senyawa, misalkan 10. Nah, ini yang menunjukkan nomor senyawanya, ini menunjukkan gambarnya. Dan ini sarkopitoksida ini hanya ditemukan ketika di situ ada Acropora robusta. Artinya senyawa ini tidak akan diproduksi kalau dia tidak harus rebutan. Ya, dia baru diproduksi ketika si sarkopiton ini dia berinteraksi dengan Acropora robusta. Baru muncul senyawa sarkopitoksida. Dan dalam perkembangannya dia mempunyai aktivitas terhadap proteosom dari kaitannya dengan melawan MCF7 ya, dalam ini adalah kanker payudara. Itu ya, yang pertama tadi memang dia menggunakan senyawa kimia. Yang kedua, dia berubah bentuk ketika sudah ada kecaman. Yang ketiga, alelokemikal baru dibentuk atau alelokimia baru dibentuk ketika dia kontak dengan pesaingnya.
Nah, contoh yang lain adalah sponge, ya. Sponge ini paling banyak, ya, dan dia pesaing, ya, pesaing terbanyak, ya, di koral, di terumbu karang, ya. Kalau kita tahu bahwa kalau kita lihat terumbu karang masih banyak sponge yang nempel-nempel di situ, ya. Kenapa dia bisa nempel? Ya tadi, ya, dia mampu memanfaatkan berbagai sumber nutrisi, ya, sehingga dia bisa bertahan dari predator, mikroba, atau pesaing lainnya, gitu ya. Bahwa di sini ada 10, ya, dari 80% bahwa spongnya itu menunjukkan antimikroba, karena memang di sini nanti yang paling banyak nempel adalah mikroorganisme. Jadi nanti di sini, ya, di sini maka akan kelihatan, ya, mana sponge, ya, ini ada daerah, ya, sponge yang dia masih hidup, ya, dan sponge yang areanya sudah mati. Karena yang area hidup tentu dia adalah area yang mampu bertahan, area yang mati yang dia tidak mampu bertahan karena dia sudah diambil oleh parasitnya. Ya, jadi ada spong yang lain, ya, ditemukan Clinopyrrolidin A, ya, yang mana Clinopyrrolidin A itu dia mampu membunuh jaringan ketika sudah kontak dengan koral yang lain. Jadi dia bersaing, ya, bersaingnya sama siapa, ya? Sama si spong yang lainnya untuk mendapatkan area di koral tersebut. Ini contoh yang lain, ya, ada beta-sitosterol yang mana dia diisolasi, ya, dari spong yang lainnya ini, ya. Ketika tadi, ya, sama dia akan dikena bleaching tadi, ya. Bleaching tadi terkait dengan Zoanthus sansibarius ini. Jadi di alelokemia ini dia bersaing, ya, bersaing untuk mendapatkan tempat supaya dia bisa bertahan hidup. Kenapa alelokimia? Karena dia di alelokimia ini dia akan mempengaruhi, ya, sistem fotosintesis dari si karang. Sehingga karang tadi bisa memutih kalau berhasil tadi, ya, dipengaruhi. Jadi kalau mati dia akan mengalami bleaching. Ya, kalau dia tidak mengalami bleaching berarti dia mampu bertahan. Artinya dia mampu menghindari sekaman-sekaman entah itu predator atau mikroorganisme yang lain. Ini contoh yang lain, ya. Jadi ini ada derivat, ya. Jadi ini adalah makroalga yang mana dia banyak menghasilkan alelokimia lipid soluble, ya. Yang ini sama digunakan untuk bersaing dengan organisme lain, ya.
Contohnya di sini adalah terpenoid ya, yang mana dia derivat dari Loliolida dan diterpen yang terasilasi ya diisolasi dari makroalga, yang mana dia poten sebagai alelokimia untuk melawan atau untuk bersaing ya atau menempel di koral dengan spesies ini ya, Montipora, Acropora ya dan Pagilopora. Ya, jadi kalau ini baru dikeluarkan ketika dia sudah kontak. Ya, dia baru dikeluarkan sudah kontak. Kalau ini bisa, jadi contohnya ya, yang bisa udah diteliti yaitu terkait dengan kanker payudara. Banyak ya, banyak juga alelokimia digunakan untuk bloom. Bloom itu ledakan. Nah, dalam hal ini adalah kalau adik-adik pernah tahu red tide ya, warna laut menjadi merah karena ada bloom dari Dinoflagellata, ya ini salah satunya. Ya. Jadi dia mengeluarkan alelokimia. Sehingga sebenarnya alelokimia ini juga berdampak negatif ya pada organisme karena dia mampu menghambat proses fotosintesis. Sehingga nanti membransanya bisa menjadi lisis. Kemudian menghambat proses enzimatik ya, pencegahan sintesis RNA maupun replikasi DNA ya. Kalau dia tadi ya terjadi bloom, dalam hal ini ledakan. Kalau adik-adik pernah lihat red tide ya yang terkenal itu dia ledakan yang diakibatkan oleh Dinoflagellata. Maka dengan dilihat dari ini ya bahwa banyak komponen senyawa dari cyanobacteria yang dia berperan terkait dengan antiproliferatif. Yang mana ya harapannya ya target molekulnya spesifik ya seperti ke enzim, mikrotubul ya, kemudian ke kanal ion. Namun sebenarnya alelokimia ini ya sama kayak metabolit sekunder. Dia dibentuknya atau diproduksinya sangat sedikit. Sehingga ini menjadi tantangan ya untuk penelitian yang arahnya ke alelokimia. Sama kayak yang tadi dikecam, penelitiannya ya gimana? Ya dia harus dikecam. Kalau dikecam, adik-adik nggak dapat metabolitnya. Artinya gini, kalau adik-adik mengambil contoh tadi senyawa-senyawa yang dia baru muncul ketika proses stres, maka ketika adik-adik diambil aja, kemudian diekstraksi, ya bisa jadi nggak dapat senyawanya. Harus dibuat stres dulu, gitu ya. Dibuat stres dulu sehingga senyawanya terbentuk, baru dilakukan eksplorasi atau dilakukan isolasi. Jadi saya sampaikan, jadi alelokemikal ini tidak hanya untuk farmaseutika dalam hal ini untuk pengobatan ya, tetapi juga digunakan untuk herbisida ya, atau insektisida atau algaisida. Ya, kalau ini kan ke tanaman ya, ini ke alga. Karena apa? Karena tidak semua alelokimia yang poten, yang tadi dia mampu supaya si bakteri nggak nempel,